Oke, baik saudara sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke yang agak lebih detail ya, bukan rumit ya. Detail sebetulnya, tidak ada yang rumit kok di dunia ini ya. Kita aja yang bikin rumit kadang-kadang ya. Nah, semua dunia ini simpel. Kita yang kadang suka bikin rumit. Nah, ini tadi udah oke ya. Jadi saudara sekalian, ya tadi itu asumsinya adalah ini. Ya, bagaimana kalau kondisinya berbeda? Nah, jadi gini, secara umum ya likuidasi itu dibagi dua. Berdasarkan bagaimana mendistribusikan cash itu dibagi dua. Yang pertama adalah likuidasi langsung dan secara bertahap. Nah, ini sebetulnya terkait dengan proses likuidasi yang biasanya memakan waktu lama. Jadi likuidasi itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Karena jual tanah, jual bangunan, jual inventory itu nggak gampang. Ya, mengkonversi cash butuh waktu. Nah, jadi di tiap, ini misalnya 3 bulan ya, di tiap 3 bulan itu selalu ada proses mengkonversi non-cash aset menjadi cash. Ya, jual atau tagih jadi cash. Ini juga. Nah, kalau likuidasi secara langsung, ini walaupun namanya langsung, tapi maksudnya adalah ini yang lama malahan. Kenapa? Karena gini, ya likuidasi yang berlangsung setelah proses realisasi aset non-cash selesai. Jadi, ini jual barang ya, jual aset 3 bulan, ini begitu ngumpul duitnya di sini, cash sudah jadi cash semua, baru cashnya dibagi. Langsung dibagi dari hasil menjual aset ya selama 3 bulan. Tapi ini lama. Ya, walaupun langsung itu ya itu tadi karena begitu duitnya sudah ada semua, non cash aset sudah dijual, maka dibagi ke partner. Ya, lunasi utang dan ke partner. Nah, tapi karena berlangsung lama, kadang-kadang partner itu nggak sabar. Kenapa? Udah perusahaannya bangkrut, mungkin di rumah juga bangkrut. Duit tipis gitu ya. Jadi gimana kalau nggak usah nunggu 3 bulan? Oke, begitu aset non-cash aset terjual, ada duit kan di bulan Januari misalnya, ada duit nih. Udahlah, buat bayar utang, terus kalau sisa bagi deh. Ya, ini bagi aja. Buat bayar utang dulu, baru setelah itu bagi. Lama kalau nunggu 3 bulan, keburu saya nggak bisa makan. Gitu ya. Nah, udahlah bagi aja. Nah, terus nanti bulan berikutnya itu jual aset lagi. Nah, jadi saat dibagi di sini, ini sebetulnya belum semua non cash aset terjual, masih ada. Nah, kalau di sini ini sudah terjual semua, sudah jadi cash semua, nah, baru dibagi. Nah, kalau di sini itu gitu. Nah, bulan Februari misalnya gitu ya, jual lagi non cash asetnya, ada duit. Nah, ada duit, tapi masih ada non cash aset yang belum terjual. Ya, tapi sudah ada duit cash. Nah, kalau yang langsung tadi nunggu sampai terjual semua. Nah, tapi di sini partner sudah nggak sabar. Aduh, ini saya udah 1 bulan nggak makan. Bisa nggak dibagi aja duitnya? Oke. Nah, jadi itu yang disebut dengan likuidasi secara bertahap. Jadi pembagian cash itu dibagi secara bertahap. Nah, kalau ini sekaligus nunggu semuanya selesai dijual. Kalau ini, ya begitu ada cash, bagi. Nah, gitu ceritanya. Nah itu likuidasi langsung. Kita bicara likuidasi langsung dulu. Ya, jadi likuidasi langsung itu dilakukan pembagian setelah seluruh non cash aset terjual. Nah ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah simple liquidation dan debit balance liquidation. Nah ini dua-duanya sudah kita bahas tadi. Ya, yang simple liquidation itu yang paling pertama tadi. Ya, aset dijual semua, terus semua partner saldonya kredit, maka semuanya dapat pembagian. Itu adalah ending yang paling membahagiakan. Itu yang simple tadi. Dan yang simple ini nggak mungkin keluar ujian. Karena terlalu mudah. Saudara juga kalau dikeluarin itu malah bukannya senang, malah marah. Ya. Ini mengecewakan saya, Pak. Mosok ini meremehkan sekali. Gitu ya. Mosok soal kok semudah itu. Nah, itu kan pasti saudara akan marah itu ya kalau dikeluarkan itu. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah ini sudah kita pelajari juga tadi. Debit capital balance. Nah, tadi ada yang bersaldo debit si Susi. Ya kan? Tapi secara umum perusahaannya masih solvent, maksudnya masih mampu bayar utang tadi. Gitu. Ini sudah kita pelajari. Ini ya.
Yang simple ini tadi adalah likuidasi yang paling sederhana. Seluruh cash selain kas baru dibagi pada saat aset realisasi, kondisi saat itu juga semuanya bersaldo kredit. Enak tadi ya. Nah, yang debit capital balance tadi, ada saldo debit di salah satu partner. Ada partner yang punya saldo debit. Maka dia harus menyerahkan aset pribadinya tadi. Ya. Terus bagaimana? Walaupun tadi tidak ada contohnya ya. Pak, bagaimana kalau ternyata dia tidak punya harta pribadi lagi? Ya, bahkan baju pun tidak punya. Jadi dia hanya harga dirinya yang tersisa. Gitu ya. Hanya dirinya yang tersisa. Nah, maka itu tadi saldo debit itu ya, akan ditanggung jadi loss dan akan ditanggung oleh sekutu lain yang bersaldo kredit. Gitu ya. Tapi tadi bukan gitu, tadi itu kita lihat contohnya. Nah, oke, likuidasi bertahap. Ya, jadi likuidasi bertahap itu ya itu tadi. Ya, nih sudah ada duit di sini, tapi masih ada non cash aset yang belum terjual. Ya, ini dibagi, ada duit dibagi. Nah, itu yang disebut bertahap. Kenapa? Nah, karena itu tadi proses konversi aset non cash aset jadi cash itu kadang-kadang lama, ya, dan partner itu nggak tahan. Nah, jadi kalau sampai nunggu sampai semua non cash aset terjual itu lama, maka bisa nggak sih cashnya dibagi tanpa perlu nunggu sampai selesai di sini semuanya jadi cash? Gitu. Nah, masalahnya adalah kalau kita punya uang di sini, ya, aman nggak sih? Pertanyaannya gini, misalnya ada 3 pemilik, ada 3 partner, A, B, C. ABC. Nah, udah ada cash 100. Utang sudah dibayar. Utang sudah dibayar nih. Masih ada, udah ada cash 100. Tapi masih ada non cash aset 500 misalnya. Nah, pertanyaannya adalah 100 ini mau diberikan ke siapa? Apakah ke A, ke B, ke C, atau dibagi rata, atau dibagi berdasarkan persentase kepentingan, atau persentase laba rugi? Nah, itu pertanyaannya. Loh Pak, bagi aja Pak, emang kenapa Pak? Nah, masalahnya gini, kita masih punya non-cash aset 500, yang kalau dijual, bisa saja cuma laku 100. Nah, kalau laku 100, berarti ada loss 400. Nah, loss 400 itu akan dibagi mengurangi modal ABC, pemilik. Nah, kalau ternyata dulu waktu ada cash 100 sudah kita bagi ke mereka, kemudian ternyata asetnya nggak laku atau laku tapi rugi, saldo modal mereka jadi debit, itu kan berarti harus balikin dia. Oh, mohon maaf Pak, kemarin kan waktu itu kita sudah bagi ya pembagian cash yang ada, tapi ternyata mohon maaf Pak, Bapak sekarang saldonya debit, tolong uang yang dulu dikembalikan gitu ya. Nah, ya kalau masih ada duitnya, kalau nggak ada kan berantem. Nah, itu masalahnya. Nah, maka dari itu, uang 100 itu amannya diberikan ke siapa? Biar nanti kalau kita berikan, itu dia nggak balikin. Ya, karena mohon maaf ya, paling susah itu balikin duit. Gitu ya. Makanya utang itu, gitu ya, utang itu. Ini musuh terbesar silaturahmi itu utang piutang. Orang itu kalau ngutang itu lebih galak dibanding katanya gitu ya. Itu sedih kadang-kadang gitu, sampai putus hubungan teman kadang-kadang gara-gara utang. Kan nagih utang itu susah gitu ya. Nagih utang itu susah. Jangankan kalau bank bisa pakai debt collector, masa kalau teman sendiri kita pakai bayar orang gitu ya. Kan masuk suruh orang mukulin teman kita sendiri kan nggak mungkin. Nah, maka dari itu biar aman, nah nanti ada 2 cara. Ya, cara yang pertama sesuai namanya biar aman adalah safe payment. Nah, yang kedua nanti pakai cash distribution plan. Nah, kita bahas satu-satu safe payment. Nah, itu tadi sebenarnya sudah saya ceritakan sih. Ya, proses likuidasi memakan waktu yang lama, gitu ya, nggak perlu nunggu, gitu ya. Nah, bila sekutu sepakat, maka cash yang ada itu bisa dibagi setelah utang dibayar tentu saja ya. Nah, dibagi. Nah, masalahnya adalah berapa nih dibaginya ke siapa nih biar aman. Ya, sehingga nanti kita tidak perlu minta balik duitnya kalau ternyata dia saldonya jadi debit. Gitu ya.
Nah, maka dari itu diatasi dengan ini, ya, safe payment to partner. Nah, maka bagaimana mencari pembayaran aman itu? Nah, cara mencari pembayaran aman adalah dengan menerapkan perkiraan paling buruk. Ya, worst case scenario, bahasa kerennya, worst case scenario ya. Skenario terburuk. Ya, skenario terburuk. Ya, contohnya adalah begini. Ya, maka misalnya nih, ya, kita punya cash 100. Ya, masih ada non cash aset misalnya 600. Ya, liability sudah dibayar misalnya. Tinggal equity, tinggal modal. Nah, berarti modalnya misalnya pemiliknya adalah A, B, dan C. Oke, misalnya A, ini 700 ya. Misalnya dia 400, ini 200 misalnya saldonya, ini 100 misalnya. Ya. Oke, masing-masing dibagi kepemilikannya misalnya 321 pembagiannya. Kalau ada laba rugi. Nah, maka 100 ini mau diberi ke siapa? Apakah dibagi rata atau dibagi berdasarkan 321? Ya, pembagian laba rugi atau ke siapa? Nah, maka agar aman, nanti tidak mengembalikan mereka ketika sudah kita bagi, maka kita harus buat skenario, ya. Asumsinya adalah skenario terburuk. Skenario terburuk yang pertama apa? Ini walaupun nomor 2, tapi ini pertama ya. Kita terapkan skenario buruk yang pertama. Skenario buruk yang pertama. Jadi intinya tuh gini, kita itu pengen melihat kekuatan, ya, kekuatan saldo modal partner menghadapi badai kemungkinan terburuk. Nah, itu ya. Ya, kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi di masa datang. Oke, yang pertama, ini saldo modal mereka. Kemungkinan terburuk yang pertama adalah semua non cash aset tidak terjual. Itu kemungkinan buruk yang pertama. Ya, semua non cash aset tidak terjual. Ya, ini kita terapkan jadi asumsi. Ya, jadi asumsi nomor 1 ini sebetulnya. Semua non cash aset tidak terjual semua. Nah, kalau tidak terjual semua, maka nanti akan jadi loss semua. Dan saudara tahu ya, kalau loss, maka akan apa? Akan mengurangi saldo modal sesuai prosentasenya. Maka ini akan jadi loss. 600 itu jadi loss. Nah, jadi loss, kemudian dibagi. Ya, dibagi ke mereka. Nah, jadi pertama adalah seberapa kuat mereka menahan para partner itu seandainya kemungkinan terburuknya adalah semua non cash aset yang masih ada itu tidak terjual semua. Maka jadi loss semua, maka ini dibagi jadi berkurang ya. Nah, berkurang. Oke, dikurangi. Nah, itu. Yang kedua adalah ini. Biasanya ini kan misalnya mau kita bagi masih ada non cash aset kan, 100 mau kita bagi. Berarti proses likuidasi belum selesai. Nah, pada saat kita melakukan likuidasi itu biasanya ada biaya-biaya. Biaya broker buat jual tanah, ya, biaya kurator, biaya macam-macam gitu ya. Nah, maka biaya itu expense. Tapi saudara tahu ya bahwa expense itu sudah tidak ada lagi dalam catatan itu. Jadi kalau kita keluar duit untuk bayar beban likuidasi, itu nanti beban itu akan langsung dialokasikan sebagai loss. Ya. Langsung mengurangi saldo modal masing-masing. Nah, maka kemungkinan yang kedua adalah perusahaan nanti akan bayar biaya likuidasi. Nah, misalnya ya, biaya likuidasinya 20 misalnya. Maka 20 itu akan jadi loss, expense, dan akhirnya akan dialokasikan mengurangi modal masing-masing pemilik. Nah, itu badai yang kedua, asumsi yang kedua. Nah, maka saudara sekalian, nanti setelah dua kemungkinan terburuk itu diterapkan, akan ada kemungkinan partner itu ada yang bersaldo debit modalnya. Nah, maka setelah itu ya harusnya nanti ketika terjadi itu ditanya, kamu punya duit nggak? Kalau punya duit berarti dia harus setor. Nah, itu kan nanti. Tapi karena ini kita pengen mencari pembayaran aman, maka kita terapkan asumsi kemungkinan terburuk ketiga. Kemungkinan terburuk ketiga adalah semua partner fakir miskin semiskin-miskin. Ya, dia enggak, asumsinya itu kemungkinan terburuknya. Ya, jadi kemungkinan terburuk yang ketiga adalah semua sekutu secara personal tidak solvent.
nggak punya duit lagi, nggak punya harta pribadi lagi. Asumsinya ya, ini kemungkinan terburuk, makanya ini cuma asumsi ya, untuk menggambarkan, untuk mencari yang aman ya. Jadi misalnya ya, misalnya yang saldonya debit, terus maksudnya apa Pak ini? Nah, maksudnya adalah nanti kalau ada partner yang saldonya debit, maka dianggap dia tidak mampu membayar dari harta pribadi, sehingga itu dianggap loss, dan akhirnya yang bersaldo kreditlah yang harus menanggung. Nah, nanti yang paling bertahan itulah yang berhak mendapatkan 100 itu. Karena kalau duit itu kita kasih ke dia, ya, seandainya nanti asetnya tidak terjual, perusahaan harus bayar, ya, terus kemudian partner yang lain rugi, nggak punya duit, itu pasti dia aman, gitu ya. Nah, kita lihat ilustrasinya ya. Oke, kita lihat ilustrasinya. Nah, ilustrasinya ini agak sudah berbeda sedikit, hati-hati, karena ini ceritanya ada utang piutang. Ada utang piutang antar partner. Oke, kita lihat ya. Oke, persekutuan ABC dalam proses likuidasi. Ini akun-akunnya sebelum ini. Nah, ini jadi ini ada cash 80.000. Gitu ya. Nah, oke. Ada aset. Nah, ini ada loan. Ya, ini artinya apa? Artinya persekutuan atau perusahaan itu punya piutang kepada B. B berarti punya utang. Hati-hati ya, punya utang kepada partnership. Nah, ini ada loan to C. Artinya apa? Partnership atau perusahaan itu punya utang kepada C. Nah, berarti C punya piutang kepada perusahaan. Hati-hati ya. Oke, nah maka nah, ini ya B ya, perusahaan punya piutang kepada B. Nah, sementara saldo modalnya B itu 70. Nah, maka B itu sebetulnya punya utang kepada partnership. Maka sebetulnya nilai modalnya bersih itu cuma 60. Oke. Nah, sebaliknya si C, kita lihat si C. Si C itu ya, dia saldo modalnya 110. Perusahaan punya utang ke C, berarti C punya piutang ke perusahaan. Ya, maka saldo modalnya ya itu sebetulnya netnya adalah 130. Gitu ya. Oke, nah ini ceritanya adalah ini. Nah, kemudian ada non cash aset 160 ya. Di sini ceritanya utang sudah dibayar semua kecuali utang ke partner. Ya, utang ke yang lain, ke kreditur sudah dibayar semua. Dan jual tanah dan bangunan kemungkinan akan butuh waktu lama. Sehingga mereka sepakat, ya udah deh, cashnya kita bagi yuk. 80.000 ini dibagi aja dah. Gitu. Cuman ada kemungkinan kita harus bayar 10.000 nanti. Nah, kan belum selesai proses likuidasinya. Nah, kita ada kemungkinan harus bayar 10.000. Oke, berarti yang bisa dibagi adalah 70.000. Nah, kita lihat 70.000 itu harus diberikan ke siapa? Maka ya, kita bikin namanya safe payment schedule. Ya, schedule pembayaran aman. Kita akan cari amannya ya, 70.000 cash itu diberikan ke siapa? Loh kok 70.000 Pak? Ya karena ada yang ditahan 10.000. Maka kita terapkan asumsi tadi. Yang pertama adalah ini. Sajikan dulu partner equity. Hati-hati, partner equity itu apa Pak? Ya, partner equity itu adalah saldo modal plus minus utang piutang. Ya, saldo modal plus minus utang piutang. Maka kita lihat di sini, ini A, B, C, kita lihat kekuatan mereka, equity mereka. Kita lihat dulu A. A di sini tidak punya utang piutang, saldo modalnya 50.000. Oke, 50.000. Ya, kemudian B, ya, B itu saldo capitalnya 70.000, tapi dia punya utang kepada partnership 10.000. Ini hati-hati ya, jangan sampai ketukar antara utang dan piutang. Nah, maka berarti saldo modal dia, saldo equity dia netnya adalah 60. Nah, gitu ya. Nah, si C, ya, si C saldo modalnya 110. Tapi dia punya piutang kepada partnership 20. Maka nilai equity dia totalnya adalah 130.
Nah, ini harus bisa dulu satu persatu, harus clear dulu bisa. Nah, itulah saldo kondisi equity mereka pada saat mau dibagi. Saat cash itu mau dibagi. Maka yang pertama adalah kita terapkan kemungkinan paling buruk yang pertama. Di sini masih ada aset. Non-cash aset sebesar 160. Loh Pak, yang loan ini nggak dimasukkan Pak, yang 10. Nah, 10 itu sudah kita masukkan di sini, mengurangi tadi, ini B. Nah, gitu ya, jadi tidak termasuk. Ya. Jadi kemungkinan buruk, ini hati-hati ya, jadi kemungkinan buruk yang pertama adalah land dan building, non-cash aset yang tersisa, itu tidak terjual semua. Nggak laku semua, dan akibatnya jadi loss semua. Nah, maka kemungkinan yang pertama adalah land dan building ya itu tidak terjual dan akan jadi loss semua. Gitu. Oke, maka ini loss. Jadi loss karena diasumsikan tidak terjual. Ini kemungkinan buruk yang pertama. Nah, kalau dia loss, maka dia akan dialokasikan atau diserap atau dibagi ke 3 partner sesuai dengan prosentasenya. Maka 160 itu ya dialokasikan mengurangi si A 50%, B 30%, C 20%. Nah, kita lihat setelah seandainya itu nanti terjadi, maka ini kondisinya. Si A sudah keteteran. Nah, dia saldonya sudah minus. Tapi kita belum berhenti dulu. Nah, kita terapkan sekarang asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua adalah perusahaan nanti akan bayar biaya 10.000. Itu sekaligus cash yang akan ditahan. Ya, nanti akan ada biaya 10.000 dan biaya itu akan jadi loss. Ya, tahu ya, expense itu akan karena sudah tidak ada income statement, ya expense itu loss, itu akan dialokasikan ke masing-masing partner. Maka 10.000 itu dialokasikan ke A, B, dan C 50%, 30%, 20%. Nah, saudara bisa lihat sekarang. Ini dia. Nah, si A saldonya debit. B dan C masih kredit. Nah, maka harusnya si A nyetor duit nanti. Nah, kalau seandainya yang asumsi pertama kedua terjadi, maka si A itu saldo modalnya akan debit. Harusnya dia nyetor duit. Tapi ini kan baru perkiraan. Nah, kita buat asumsi terburuk dulu. Kita buat kemungkinan terburuk. Semuanya tidak punya apa-apa lagi. Ya, maka siapapun nanti yang bersaldo debit itu dianggap dia nggak punya apa-apa, sehingga dianggap loss. Maka si A kemungkinan asumsi yang ketiga adalah semuanya tidak punya apa-apa lagi. Maka dari itu ketika A saldonya debit, dia tidak bisa nyetor dari harta pribadi. Maka ini dianggap loss. Nah, ini ya. Ini dianggap loss dan loss itu dialokasikan ke 2 partner yang lain yang masih bersaldo kredit. Nah, ini ya. Boleh berapa Pak ininya pembagiannya? Nah, karena dialokasikan ke B dan C, boleh 3/5, terserah. Ini kan 30/20 kan. Boleh 3/5 ke B, 2/5 ke C boleh. Pakai 60/40 juga boleh ya. Terserah saudara gimana cara mencarinya. Intinya sesuai proporsinya ini. Gitu ya. Nah, maka 35 itu diserap ditanggung ya oleh B21 oleh C14. Nah, maka setelah itu kita lihat ya, setelah itu ternyata nih. Nah, sekarang si B saldonya debit. Nah, kita terapkan lagi asumsi ketiga. Semuanya tidak punya apa-apa lagi. Nah, itu ya kita terapkan asumsi ketiga. Semuanya tidak punya apa-apa lagi. Maka si B itu kita anggap tidak punya harta pribadi lagi, maka dia nggak mampu nyetor asumsinya. Maka 12.000 saldo debit ini kita anggap loss. Ya, gitu ya. Ya, ini ya. Possible loss from B. Gitu ya. Dan saldo B debit dialokasikan ditanggung oleh C. Maka 12.000 itu ditanggung oleh C. Ya, mengurangi modalnya C. Nah, saudara bisa lihat ya,
saldo modal yang paling kuat menahan 3 kemungkinan terburuk itu adalah C. Ya. Nah, maka berapakah cash 80 itu bisa dibagi, kepada siapa harus diberikan, dan aman. Sehingga nanti kita tidak minta lagi. Nah, itu paling aman diberikan kepada C. Loh kok cuma 30, Pak? Karena ada 10 yang ditahan. Loh, kok bisa pas ya, Pak ya? Nah, karena ini dasarnya dari persamaan dasar. Ya kan? Nah, maka pasti pas. Kalau tidak pas, justru salah. Pasti ada yang salah kalau tidak pas. Ya. Nah, gitu. Jadi, maka ya 80 itu, ya 80 ini, ya yang 10 ditahan, ya, untuk jaga-jaga, maka yang bisa dibagi adalah 70. Nah, 70 itu diberikan kepada siapa? Nah, 70 itu diberikan kepada C. Karena saldo capital dia yang paling aman untuk menahan berbagai kemungkinan buruk. Ya, asetnya nggak laku, harus bayar beban likuidasi di masa datang, harus nanggung seandainya partner yang lain bersaldo debit dan tidak punya apa-apa lagi. Nah, gitu ya. Ini semuanya logis kok sebetulnya ya. Akuntansi itu sebetulnya nggak ada yang nggak logis ya. Oke. Pak, laporan keuangan konsolidasi itu nggak logis. Ya, yang kemarin nggak logis Pak. Oke lah, boleh. Caranya susah ya. Kalau ini semuanya logis ya. Oke, maka C itu akan diberikan ke C. Zonanya gimana? Nah, tapi ingat C itu lihat nih C. Itu diberikan ke C, tapi C itu ya punya piutang ya, dan punya modal. Maka ya perusahaan ya, itu punya utang ke C. Maka yang dari 70 itu 20 itu harus digunakan untuk membayar ini loan ke C dulu. Ya, ini harus didahulukan ya, karena walaupun klaimnya setara karena itu sebetulnya haknya C, tapi kan ini liability, ya, maka ini harus dibayar dulu, ya. Baru sisanya itu mengurangi C capital, gitu ya. Jadi cash yang 70 itu diberikan ke C, tapi yang 20-nya melunasi liability dulu, gitu ya. Nah, maka seandainya jurnal ini kita posting, nah, kita posting ke buku besar, terus kita susun, maka jadinya kayak gini. Nah, cash-nya tinggal 10. Gitu ya. Tadinya 80, ya, tadinya 80 dibagi 70 ya, ke C. Maka tinggal 10. Nah, 10 ini memang yang kita tahan. Kok bisa pas ya, Pak ya? Ya, karena ini tadi. Ya, kita masukkan ke situ tadi. Nah, oke ya. Nah, terus kemudian saldonya loan hilang, loan to C hilang, ya. Nah, terus C capital awalnya tadi 110 ya. Ya, 110 sudah dikurangi 50. Ya. Maka tinggal 60. Ya. Oke, jadi ini cash-nya tinggal 10, loan-nya hilang, ya ini tadi loan-nya hilang. Oke, dan saldo C, modal C awalnya 110 dikurangi 50 jadi ini. Gitu ya. Nah, nanti baru di proses berikutnya adalah jual ini dan seterusnya. Ya, jadi itu safe payment. Nah, oke. Contoh yang lain, nah ini saya cepetin aja. Contoh yang lain adalah ada cash 30 mau dibagi. Ya, ada cash 30 mau dibagi. Nah, ini bukan neraca ya, ini neraca saldo, ini debit dan kredit. Ini bukan aset ini. Nah, di sini X itu dia saldo modalnya debit. Tapi dia punya piutang, ini hati-hati. Ini perusahaan punya utang ke X. Nah, berarti X punya piutang. Ini hati-hati ya. Nah, oke. Pertanyaannya adalah 30.000 itu dibagi ke siapa? Maka di sini masih ada equipment yang belum terjual. 30.000 itu amannya dibagi ke siapa? Maka pertama, sajikan dulu equity-nya. Equity itu adalah capital plus minus utang piutang. Oke, X kita lihat, meskipun dia saldonya debit, modalnya, tapi dia punya piutang ke partnership. Nah, maka nilainya masih net. Ya, equity-nya masih net sebesar 5.000. Gitu ya. Y30, ini ya, Y30, Z40. Ya. Oke. Nah, 30 itu mau dibagi ke siapa? Nah, di sini tidak ada keterangan yang apa ada biaya likuidasi enggak, yang ditahan berapa, enggak ada. Maka ini berarti dibagi semua.
Nah, terus ini pembagian keuntungannya sama rata. Nah, oke, yang pertama adalah kita terapkan asumsi terburuk pertama. Ini tidak terjual. Equipment ini tidak terjual. Nah, kalau equipment 45.000 itu tidak terjual semua, maka dia akan jadi loss, maka loss-nya dialokasikan ini sama rata ya, tadi ceritanya sama rata. Oke, ke mereka. Nah, yang kedua harusnya diterapkan asumsi kontingensi tadi, tapi kan tidak ada ceritanya. Nih, yang terakhir, begitu mengalokasikan ini, nah kita lihat ternyata ada partner yang bersaldo debit. Nah, partner yang bersaldo debit si X. Nah, maka ini kita terapkan asumsi nomor 3. Semuanya tak punya apa-apa lagi. Maka ini diasumsikan X tidak mampu membayar dari THT pribadi, ini jadi loss. Jadi rugi, yang nanggung adalah 2 partner yang lain dengan jumlah yang sama, karena tadi sama rata pembagiannya. Ya, nah, 5.000. Nah, maka berarti di sini yang dapat pembagian ya 30.000 itu ya dibagi ke 2 partner karena masih bertahan gitu ya, dibagi ke 2 partner. Oke, baik saudara sekalian, ya, kita ini nanti ya, kita mungkin break sebentar lagi. Oke, nah ini masuk ke ini ya, ini likuidasi bertahap dengan safe payment. Jadi safe payment itu tadi saya lagi kita gunakan ketika gini. Nah, di sini ada duit, di sini ada duit, dan langsung pengennya dibagi. Maka, jadi gini ya, ini yang disebut likuidasi bertahap. Ya, tidak nunggu sampai terjual semua, tapi begitu ada cash dibagi, ada cash dibagi. Maka itu disebut likuidasi bertahap. Nah, tapi cash ini mau kita bagi ke siapa? Nah, disitulah kita menggunakan safe payment. Ya, untuk mengetahui ini amannya dibagi ke siapa. Gitu ceritanya. Ya, oke, kita lihat ilustrasinya. Oke, persekutuan XYZ akan dilikuidasi segera setelah 31 Desember 2015. Semua uang kas, nah, ya, oke, semua uang kas kecuali 20.000 ya, untuk kemungkinan kontingensi akan didistribusikan setiap akhir bulan. Jadi tiap akhir bulan kalau ada duit dibagi kecuali 20.000 ya, karena ada perkiraan bahwa proses likuidasi ke depan ya berikutnya itu masih akan ada biaya 20.000. Nah, gitu ya. Nah, pembagian laba ruginya adalah 50 30 20. Nah, ini adalah kondisi per 31 Desember 2015. Nah, likuidasi dimulai berarti 1 Januari 2016. Ya, Januari 2016. Oke, pada saat mau dilikuidasi, itu kondisinya adalah seperti ini. Ada cash, ya, ada non-cash aset. Nah, di dalam non-cash aset itu ada loan to Z. Nih. Oke, kemudian ada liability ke pihak luar. Nah, dan ada liability ke partner, utang ke partner, dan inilah saldo modal mereka pada tanggal 1 Januari 2016 atau 31 Desember 2015. Nah, ternyata proses likuidasi, nah ini perlu waktu, nah ini mohon maaf ya, ini biar tadi kelas sebelumnya, padahal udah dari kemarin-kemarin. Ini saya harus ngopi terus, karena kalau tidak, nanti ininya ini apa, tidak kelihatan, harus mundur ke belakang terus. Dan itu kejauhan, makanya saya ini ya, saya copy dulu. Ini saya copy dulu. Nah ini. Nah, ini biar apa? Karena mundurnya kejauhan ya. Nah, proses likuidasinya itu memakan waktu 4 bulan. Ya, 4 bulan. Oke. Dan partner pengen ya itu tadi. Ini adalah proses merubah menjual non cash aset. Nah, tiap akhir bulan cash-nya dibagi. Nah, pengennya mereka begitu. Nah, ini yang disebut dengan installment liquidation, ya, likuidasi bertahap. Begitu ada cash di akhir bulan dibagi, meskipun saat itu belum semua non cash aset terjual.
Ya, nah kita lihat mulai dari bulan Januari. Ya, mulai dilihat bulan Januari. Oke, kita buat ini. Ini apa Pak? Ya, ini interim statement of partnership liquidation. Jadi ini laporan interim. Interim itu per bulan. Ya, karena kalau yang total itu nanti 4 bulan. Oke, dari partnership liquidation. Ini periodenya adalah ini selama bulan Januari. Ya, selama bulan Januari. Oke, apa yang dilakukan di bulan Januari? Nah, pertama adalah, ini perhatikan dulu, pertama ini penting, kita sajikan dulu neraca. Ini hati-hati ya, ini adalah neraca. Nah, neraca per 1 Januari 2016 ketika mau memulai likuidasi. Nah, ini sekali lagi, ini neraca, bukan safe payment schedule, bukan. Karena neraca, maka ini kita lihat, cash, biasanya neraca ya ini cash asetnya ini aset cash dan non cash, ini liability keluar ya. Nah, ini modal. Nah, di sini kalau ada liability ke partner ya, liability ke partner itu biasanya kita taruh di ini, walaupun boleh di sebelah sini ya. Kita taruh di ini. Nah, Pak, terus kalau yang loan to Z gimana, Pak? Nah, loan to Z termasuk di sini. Ya, loan to Z itu termasuk di sini. Maka saudara sekalian kita lihat ya, cash-nya ya, cash-nya 240, ini saldo awal. Ini 240 saldo awal. Nah, kemudian non cash asetnya ini totalnya ya 1.400.000 dikurangi 240, ini totalnya termasuk loan to Z di dalamnya gitu ya. Nah, totalnya adalah 1.160. Kemudian liability ya, liability-nya keluar 500, ini liability 500. Nah, kemudian saldo modalnya adalah ini ya 340 200 ya. 340 ya 340 200. Nah, di situ ada loan to Z ya, loan from Z 20.000. Ini biasanya kita taruh di dekatnya ini, walaupun di sini juga nggak apa-apa. Di sampingnya priority liability. Oke ya. Jadi ini adalah kondisi plus saat akan dimulai likuidasi 1 Januari. Nah, ini adalah transaksi selama bulan Januari. Apa yang dilakukan selama bulan Januari? Nah, kita lihat. Pertama, ya, yang pertama adalah ini. Ini Pak, apakah ini otomatis? Nah, tidak, ini tergantung di soal. Tergantung kesepakatan. Ya, kesepakatan dengan partner yang lain. Apakah piutangnya perusahaan atau utangnya partner itu otomatis dikurangkan dari modal? Nah, ini kalau ada cerita seperti ini maka iya, tapi kalau tidak ya tidak otomatis ya. Jadi itu. Oke. Yang pertama adalah loan to Z di offset dengan saldo modalnya. Jadi ini loh. Loan to Z itu kan perusahaan punya piutang kepada Z. Nah, maka Z itu punya utang kepada partnership. Maka kalau Z itu punya utang, maka modalnya itu ya itu bisa dikurangi dari utangnya dia ya. Dia kan punya utang tuh. Ya perusahaan punya piutang. Ini hati-hati ya, jangan sampai ketukar nanti ya. Nah, maka ini di offset. Ya, ini berarti Z loan ya, piutang kepada Z dihilangin gitu ya. Jadi ini ceritanya kayak gini. Z, kamu kan punya utang tuh. Perusahaan punya tagihan ke kamu 40. Bayar. Udahlah, nggak usah bayar. Ini aja deh, dikurangi dari modal saya. Nah, gitu. Ya. Dikurangin aja deh dari modal saya. Oke. Nah, ini di offset namanya atau di charge again. Maka di sini aset berkurang. Nah, aset itu adalah loan to Z itu. Piutang kepada Z berkurang 40.000 mengurangi modalnya Z. Nah, gitu ya. Jadi modalnya Z berkurang. Oke, yang kedua apa? Yang kedua adalah goodwill dihapuskan. Oke, goodwill dihapuskan. Nah, kita lihat goodwill nilainya berapa? Nilainya 40.000. Tidak laku dijual, maka dihapus. Nah, maka ini kita lihat nomor 2 ya. Goodwill dikeluarkan dari non cash asset ya, non cash asset dikurangi 40.000 karena tidak diterima cash. Ya, tidak diterima cash berarti semuanya jadi loss. Nah, karena nggak laku, siapa yang mau beli goodwill ya kan? Nah, jadi loss. Maka kemudian loss itu dialokasikan. Ini hati-hati ya, saudara sekalian. Ini mohon maaf, ini karena panik dan sebagainya. Kadang-kadang saudara itu lupa memberi tanda kurung dan tidak kayak gini. Dan itu bisa terbawa sampai ke
salah, sekali salah di situ, lupa tanda kurung, sekali salah, itu ke bawah salah semua. Kadang-kadang sedih ya kalau saya lihat kayak gitu, karena sebetulnya ngerti, ya kerjaannya caranya itu benar, tapi gara-gara salah nggak ngasih kurung, dijumlah akhirnya gitu ya. Waduh, itu yang cara yang benar sampai bawah itu, angkanya jadi salah semua. Karena kan biasanya gitu ya, sekali salah angka, walaupun caranya benar, ke bawah jadi salah terus. Gitu ya. Dan jadi ini hati-hati ya, ini loss, gitu ya. Nah ini dibagi loss ke mereka, sesuai proporsinya, 50, 30, 20. Nah kemudian, nah ini saya sebut hati-hati. Kenapa hati-hati? Ini mohon maaf ya, ini yang membuat kalimat ini menurut saya agak apa? Mungkin bagus maksudnya, tapi bisa membuat asumsi tiap orang berbeda gitu ya. Nih, sekarang saya tanya nih gini. Oke, saya tanya ke saudara deh. Di sini ada saldo piutang 280. Oke. Ya kan terus kemudian ada kalimat begini. Piutang dapat ditagih 280. Oke. Maksudnya apa? Ayo, ada yang mau komentar? Biar nggak ngantuk mungkin. Ada yang mau komentar silahkan. Maksudnya apa? Ada piutang ya di neraca itu saldonya 280. Terus di sini ada kalimat piutang dapat ditagih 200. Maksudnya apa? Coba saya tanya siapa? Ada nggak usah lah. Nanti yang sukarela aja biar nggak ngantuk. Ada yang tahu? Ya. Kalau ada kondisi seperti itu, ada kalimat kayak gini. Ya. Ini menurut saudara, apakah piutang senilai 280 berhasil ditagih 200? Begitu nggak kira-kira? Ya, begitu ya. Ternyata tidak. Ya, bukan begitu. Loh Pak, nah ini kurang ajarnya. Di sini ada kata-kata sisa piutang dihapuskan. Ya. Dan ini ya kalimat ini ternyata ada di ujian juga, pernah keluar di ujian. Nah ini loh. Nah, ini ya. Saya tidak tahu maksud yang membuat kalimat itu. Ini bahaya, ini nggak boleh sebetulnya. Nah gini, coba lihat di sini. Ya ini. Di sini ada akun receivable 250. Terus ada kalimat piutang dapat ditagih 220. Nah, ini banyak mahasiswa pasti berpikir begini, oh piutang 250, dapat ditagih 220, berarti ada loss 30, gitu kan? Tapi ternyata enggak. Ternyata di bawahnya ada kalimat ini. Ini mana nih? Sisa piutang dihapuskan. Loh, sisanya mana lagi, Pak? Nah, jadi ternyata, maksudnya begini ternyata. Ternyata di bulan Januari itu, kalimat piutang dapat ditagih 220 itu, maksudnya begini. Piutang senilai 220 dapat ditagih 220. Gitu maksudnya. Jadi yang 30 itu nanti dihapuskannya di bulan Maret gitu loh. Bayangkan, kalau ada mahasiswa yang berpikir begitu, ya dia sudah mengerjakan yang bulan Januari tadi, dianggap ada loss, itu kan nanti salah ke bawah, gitu ya, salah sampai ke bawah gitu. Waduh, loh, ternyata kok ini ya, ternyata ada sisa piutang. Oh berarti tadi 220 itu bukan ini gitu. Nah itu bahaya. Nah maka mohon maaf nih, ya, kalau menurut saya kalimatnya sama dengan ini. Ya ini sama dengan ini. Di sini kan ada kalimat gini, piutang dapat ditagih 200.000. Nah, ini kan seakan-akan piutang 280 dapat ditagih 200.000. Oh, berarti loss 80. Bukan. Ternyata kalimat ini maksudnya gini, piutang senilai 200.000 dapat ditagih 200.000. Nah, yang sisanya yang 60 itu nanti dihapus di sini, itu kan bahaya kan itu gitu ya. Nanti jadi nanti Pak kalau nanti ujian gimana Pak? Tolong hati-hati. Ya, kalau pas ujian hati-hati. Kalau ada kalimat piutang dapat ditagih sekian, lihat dulu ke bawah. Ya, ada enggak kata-kata sisa piutang? Nah, kalau misalnya nih ada inventory dengan harga perolehan, nah ini kayak gini lihat ke bawah. Ya, gitu ya. Bukan apa-apa, ya, karena kadang-kadang ya, saya sih kurang suka dengan kalimat begini. Ya, kalau saya harusnya ini diperjelas. Karena jangan sampai mahasiswa itu baru jelas setelah ke sini. Kan udah kadung ngerjain ini. Salah semua gitu ya. Nah, jadi ini ceritanya adalah piutang senilai 200
dapat ditagih 200. Maka ini ya piutang ya, non cash aset ya, piutang berhasil ditagih, non cash asetnya berkurang dan berhasil ditagih 200 gitu. Nah, kalau tadi salah sangka, di sini piutang itu kan dianggap semuanya 280 kan. Ya, di sini dikurangi 280, terus cash-nya 200, ada loss, dialokasikan. Nah, begitu nanti ketemu bulan April, loh, sisa piutang dihapuskan. Loh, sisa yang mana lagi? Kan tadi sudah semua gitu kan. Nah, berarti tadi 200 itu maksudnya bukan dari 280. Nah, itu kan berarti salah kan. Kalau begitu kan berarti semua angka Februari, Maret itu salah semua gitu loh. Nah, itu yang bahaya. Maka nanti tolong kalau ada soal seperti ini ya dilihat ke bawah gitu ya. Jadi ini tadi maksudnya adalah piutang 200 ditagih 200. Jadi tidak ada gain atau loss. Oke ya. Kemudian inventory dengan cost 160 dijual 200. Berarti ada gain 40. Nah, kita lihat inventory dikurangi 160 ya. Nah, cost-nya sebesar 160. Pak, kita nggak lihat dulu Pak awalnya berapa? Boleh, tapi ngapain? Nggak ada gunanya juga. Nah, kita lihat ya. Jadi inventory ada 400. Nah, yang 160 sudah dijual. Maka nanti ini ya, kalau ada kata-kata sisa inventory di bulan berikutnya, nah itu berarti 400 sudah dijual 160, maka berarti ini 240. Nah, itu saudara maksudnya harus bisa nyari itu. Tapi kalau di sini, ini nggak perlu melihat ini nggak apa-apa. Tapi nanti begitu yang di sini, ya, yang bulan Februari, saudara ketika ada soal sisa inventory dijual 180. Nah, ini saudara harus cari tahu cost-nya berapa. Nah, untuk nyari cost-nya, saudara harus lihat berapa sih inventory totalnya? Oh, 400. Sudah dijual berapa? 160. Berarti yang belum terjual 240. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya semuanya logis juga. Oke ya, kita lihat lagi nih. Di bulan Januari, inventory dengan harga perolehan 160 dijual laku 200. Maka kita lihat, inventory kita kurangi 160 cost-nya, dijual laku 200. Maka cash-nya 200, ada gain sebesar 40. Nah, maka gain 40 itu kita alokasikan ke X, Y, dan Z sesuai prosentasenya. Nah, sekali lagi hati-hati antara kurung dan tidak kurung. Ya. Oke, maka saudara sekalian, setelah bulan Januari mengkonversi non-cash aset, pada akhir Januari inilah kondisinya. Ya, ada cash sebesar 640. Kepada siapa ini harus dibagi? Jelas, pertama, sebelum ke partner, itu harus digunakan untuk melunasi ini. Oke, berarti cash yang bisa dibagi adalah 140. Tapi di situ ada cerita. Ya, perusahaan harus berjaga-jaga dan menahan cash sebesar 20.000. Maka ya, ini berarti berapa cash yang bisa dibagi? Ya, 640 dikurangi 500.000 dikurangi yang ditahan 20.000. Berarti yang bisa dibagi adalah 120. Pertanyaannya adalah kepada siapa 120 itu harus diberikan. Nah, disitulah kita butuh membuat schedule safe payment. Nah, jadi tiap kali mau bagi cash, itu kita bikin schedule safe payment. Ya, safe payment schedule. Untuk tahu 120 cash ini, ya, itu akan diberikan ke siapa. Oke, caranya gimana Pak? Nah, caranya pertama adalah sajikan partner equity pada saat mau dibagi. Ini hati-hati ya. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena ada beberapa yang salah. Salahnya apa, Pak? Ini adalah kondisi saat mau dibagi, bukan kondisi awal. Ini hati-hati. Nah, karena ada yang salah ya. Nah, walaupun mohon maaf nih ya, saya itu udah bikin resume. Ini resume, ini ya pembahasan. Di sini sampai saya beritahu nih, ya. Ini adalah saldo sebelum dilakukan pembagian. Bukan saldo awal bulan. Hati-hati. Jadi ini ya di safe payment schedule
ini adalah saldo sebelum dibagi. Kondisi modal, equity di sini. Ya, bukan di sini. Ingat, ya jangan sampai nanti salah. Oke ya. Nah, pertama kita sajikan ini. Ya, equity, partner equity. Nah, kita lihat X. Ya, X saldonya 340. Dia tidak punya utang piutang. Ya, 340. Oke. 340. Ya, kemudian kita lihat Y. Y itu saldo modalnya 340, tapi dia punya piutang. Ini hati-hati ya. Nah, takutnya bingung. Lupa itu bukannya loan. Iya, itu yang punya utang partnership, tapi Y berarti punya piutang. Maka nilai equity-nya dia adalah 360. Nah, ini ditambah loan. Ya, 360. Oke ya, 340 tambah 20. Nah, Z. Nah, Z ini 160. Ya, mungkin saudara yang nanya, Pak, tadi bukannya ini Pak, Z ada loan to Z. Ya, 40, betul. Awalnya ya, itu ada di sini. Ya, tapi kan ini sudah di offset. Ya, sudah dihapuskan loan to Z itu. Ya, dan saat itu saldo modalnya Z sudah berkurang. Makanya jangan dikurangi lagi dengan loan to Z. Karena di sini loan to Z-nya sudah tidak ada. Pada tanggal 31 Januari itu loan to Z-nya sudah ada. Sudah tidak ada karena sudah di offset ini. Ya, maka ini 160, 160. Ya, tidak ada lagi loan di sini. Ya, oke. Nah, berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah kita terapkan asumsi yang pertama. Kemungkinan paling buruk yang pertama adalah apa? Ini. Non cash asetnya tidak terjual semua. Ya. Non cash aset 720 tidak terjual semua. Asumsi yang pertama. Nah, karena tidak terjual semua, maka ini jadi loss. Ya, dengan asumsi tidak terjual semua, kemungkinan terburuk tidak terjual semua, maka jadi loss, dan loss itu diserap atau dialokasikan ke semua partner berdasarkan 50, 30, 20. Ya. Oke. Terus yang kedua apa? Nah, yang kedua adalah asumsinya perusahaan itu nanti masih harus membayar biaya-biaya likuidasi. Jumlahnya 20.000. Ya, ini ya. Nah, harus bayar biaya kontingensi untuk biaya likuidasi. Dan itu expand. Nah, expand itu loss. Ya, langsung dialokasikan mengurangi modal. Nah, ini loss. Loss dari biaya kontingensi. Ini loss, maka dialokasikan. Gitu ya. Nah, coba kita lihat. Setelah itu, maka kita bisa lihat bahwa ya, si X bersaldo debit. Ya, si X bersaldo debit. Seandainya dua itu terjadi, yaitu semua non cash aset tidak laku dijual, jadi loss, dan kita beneran harus bayar biaya likuidasi 20.000 dan itu loss, maka si X itu akan bersaldo debit. Ya, seandainya kemungkinan terburuk itu terjadi. Nah, maka kita buat skenario kemungkinan terburuk berikutnya. Oke, walaupun nanti bisa saja sih si X itu kalau saldonya debit punya duit, tapi kita buat worst case skenario. Skenario terburuknya adalah semua partner tidak punya duit. Ya, tidak punya duit, tidak punya harta pribadi. Sehingga kalau ada yang bersaldo debit, maka dianggap loss dan ditanggung oleh yang lain. Maka 30.000 itu dianggap loss. Ya, maka possible loss dari si X. Ya, nah, dianggap loss dan itu ditanggung oleh yang lain. Ya, secara proporsional sesuai dengan ini. Ya, maka ini 3/5, ini 2/5. Maka kita lihat ya, si ini jadi 0. Yang tersisa hanyalah si Z. Ya, saldo equity yang paling bertahan untuk menerima segala kemungkinan terburuk adalah si Y. Maka cash 120 itu akan diberikan kepada Y. Loh kok 120 Pak? Bukannya 640? Betul. 640 tapi harus bayar utang dulu 500. Loh, tapi harusnya 140 dong Pak sisanya. Tapi kan ada yang ditahan 20. Ya, maka yang bisa dibagi adalah 120. Kok bisa pas ya Pak? Ya iya wong.
Itu persamaan dasar akuntansi kok harus pas, kalau enggak salah. Maka 620 itu pertama ya dibayarkan ke kreditor, ya, oke, liability dilunasi, ya, dilunasi 500, cash berkurang 500. Nah, ini yang sebetulnya yang berdasarkan safe payment itu yang ini ya, ini ya. Ini berdasarkan safe payment schedule yang ada di lampiran ini. Nah, terus ke partner berapa? Ya, ke partner ini tadi 120. Nah, 120. Nah, ini ke siapa? Ke Y. Nah, itu diberikan ke si Y. Nah, ini ya, diberikan ke si Y. Tapi karena Y itu punya piutang, ya, perusahaan punya utang ke Y, maka 120 itu pertama harus melunasi utang dulu, baru sisanya mengurangi modal. Gitu ya. Maka ini kalau di total, maka nanti akan ada saldo cash 20.000 sesuai dengan yang ditahan tadi. Ya, utang lunas, ya, loan to Z habis. Nah, capitalnya si Y karena sudah terima cash, ya dia capitalnya tinggal 240. Ya. Oke, kalau di jurnal gimana, Pak? Nah, kalau di jurnalnya ada ini nih, 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6. Ada 6 transaksi. Kita lihat satu-satu. Yang pertama apa? Nah, jurnal yang pertama adalah mengoffset loan to Z, ya, piutang kepada si Z. Nah, ini ya, piutang kepada Z dikredit, dihapuskan, dan itu mengurangi modalnya Z. Nah, itu ini tadi. Ya. Ini jurnal nomor 1, transaksi nomor 1. Ya. Piutang kepada Z hilang, modalnya Z berkurang. Nah, yang kedua adalah penghapusan goodwill. Nah, penghapusan goodwill dikredit, ya, goodwill itu aset, dihapus, dikredit. Karena tidak terima cash, maka ini jadi loss semua. Nah, loss dia mengurangi modal pemilik sesuai proporsionalnya. Nah, ini sebetulnya adalah angkanya dari sini, tinggal nyalin aja, nggak usah dihitung lagi. Nah, tinggal nyalin aja. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah yang tadi itu, ya, yang hati-hati tadi itu, penagihan piutang. Ya, nah, piutang yang berhasil ditagih adalah 200.000. Tadi ya, ini hati-hati tadi ya. Ini penagihan piutang 200.000 dan penjualan inventory. Berikutnya adalah penjualan inventory. Ya, inventory cost-nya 160, ya, laku dijual 240. Ya, maka ada gain. Ya, sebesar 40. Nah, gain 40 itu dialokasikan ke menambah modal pemilik sesuai persentase. Angkanya sudah ada di sini. Ya kan? Tuh, angkanya sudah ada di sini. Oke, sudah selesai. Ya. Oh iya, belum, mohon maaf. Ini berikutnya apa? Ya, berikutnya adalah bayar utang nomor 5. Bayar utang. Nah, jurnalnya kalau dipisah ini. Ya, note payable, account payable pada cash. Ini jurnal nomor 5 ini. Ya, ini nomor 5. Ya, yang nomor 6 ini, ya, tapi ini digabung. Ya, ini yang nomor 6. Yang nomor 6 cash 120 tadi, ini nomor 6, cash 120 diberikan kepada Y. Ya, yang 20.000 mengurangi melunasi loan to Z, to Y, sorry. Yang 100.000 ya, itu mengurangi modal Y. Maka ini jurnalnya, ya, loan to Y yang 20.000, ya, yang 100.000 diberikan ke Y mengurangi modalnya Y. Ya, boleh digabung, boleh dipisah jurnalnya. Oke, baik saudara sekalian. Nah, itu transaksi selama bulan Januari. Oke, kita break dulu sebentar ya. Nah, kita break dulu sebentar biar saudara bisa ada waktu mengendapkan. Oke, baik saudara sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke bulan berikutnya. Ini installment liquidation, likuidasi secara bertahap. Nah, maka tadi bulan Januari. Nah, ini tadi kita tahu ya. Nah, ini ya. Nah, ini selama 4 bulan nih. Nah, selama 4 bulan. Tapi tiap akhir bulan, ya, tiap akhir bulan itu cash yang ada dibagi. Maka disitulah kita butuh safe payment schedule untuk memastikan bahwa cash yang kita bagi itu aman.
si yang dapat itu tidak perlu mengembalikan di kemudian hari. Karena saldo capital dia itu setelah kita uji dengan berbagai kemungkinan terburuk, itu dia yang paling aman, yang paling bertahan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bulan Februari. Nah, maka pertama, sajikan saldo awal. Ini kalau nanti ngerjain soal, mungkin dijadiin lanjut aja, biar nggak mindah-mindah. Nah, nanti save payment-nya itu kan suplemen. Itu ditaruh di sampingnya atau gimana gitu ya. Nah, jadi ini saldo awal Januari, ini adalah saldo akhir bulan kemarin. Nih. Ya, Oke. Ya, saldo. Nah, ini jadi saldo bulan berikutnya. Gitu ya. Lihat ini 20 cash-nya 720, non cash asetnya, terus saldo modalnya adalah ini. Nah, ini jadi saldo awal bulan Januari. Ya, cash-nya ada 20, non cash asetnya 720. Gitu ya. Nah, terus apa yang dilakukan di bulan Februari? Nah, kita lihat ini. Pertama, equipment dengan harga perolehan 80 dijual 60. Nah, ini nggak usah lihat ini sih sebetulnya. Nggak usah lihat ini. Pak, equipment awalnya berapa ya? Ntar aja. Kenapa? Kalau ini kan udah jelas nih. Kecuali ada gini, soalnya itu kan kadang yang bikin soal suka iseng ya. Misalnya gini, 50% atau 60% dari equipment dijual seharga sekian. Nah, maka berarti saudara harus nyari, oh 60%, 60% berarti dari berapa nih? Dari 300.000 misalnya. Ya. Nah itu kalau yang bikin soal iseng aja. Tapi kalau kayak gini nggak usah. Ya, kenapa nggak usah? Ini kayaknya halamannya double. Ya. Oke, nah ini ya. Di sini equipment senilai 80.000 laku dijual 60. Dari sini kelihatan bahwa loss 20. Ya, kita lihat ya. Equipment ya dikurangkan sebesar cost-nya 80.000, laku hanya 60. Ya, cash-nya diterima 60. Maka ada loss 20. Nah, loss itu dialokasikan mengurangi masing-masing partner, modal partner sesuai persentase pembagian laba ruginya. Oke ya. Berikutnya, sisa inventory. Nah, baru ini kalau ada kata-kata sisa inventory dijual 180.000. Nah, cost-nya berapa ya? Nah, disitulah kita baru cari tahu. Oke, awalnya inventory itu berapa toh? 400.000. Gitu ya. Terus yang sudah dijual berapa? Ya, 160. Nah, berarti sisanya adalah cost-nya 240.000. Gitu ya. Maka berarti ya ini kan 400 nih, 400 yang sudah dijual 160, berarti yang sisa ini berarti 240.000 laku dijual 180. Berarti loss sebesar 60.000. Kita lihat ya. Ini ya, inventory dikurangi sebesar cost-nya 240 ya, kemudian di cash-nya cuma 180 lakunya. Berarti ada loss 60. Ya, ada loss 60, maka ini ya, dialokasikan. Pak, mohon maaf Pak, nanti kalau kata-katanya pakai bahasa Indonesia boleh Pak? Boleh. Tenang pokoknya kalau saya sama saya itu enak. Yang penting ngerti gitu ya. Enggak harus sell of inventory. Penjualan inventory boleh. Ya, penjualan equipment boleh. Ya, terserah lah. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris boleh, gitu ya. Bahasa Rusia boleh. Ya, terserah. Ya, gitu ya. Yang penting saudara mudeng aja. Gitu ya. Nah, jadi jangan mikir yang enggak, aduh saya enggak bisa Pak. Saya semalaman tuh ngapalin Pak. Itu bahasanya apa gitu ya. Enggak usah. Nah, terus berikutnya apa? Nih, biaya likuidasi dibayar. Nah, jadi saudara sekalian, ketika bayar biaya likuidasi, itu cash jelas berkurang. Tapi kan harusnya dicatat expense tuh. Ya. Tapi kan expense sudah tidak ada. Ya, maka dari itu ya expense atau loss itu dianggap loss ya, expense. Nah, itu langsung dialokasikan mengurangi modal pemilik ya. Oke, karena sudah tidak ada lagi akun expense itu. Ya, langsung dianggap sebagai loss dan dialokasikan ke modal pemilik sesuai proporsinya. Oke, berikutnya adalah ada ini utang baru ditemukan. Jadi bukan berarti ada utang, tapi bukan berarti kita ngutang, bukan. Tapi ternyata selama ini ada
liability yang belum tercatat, baru ditemukan. Nah, maka berarti di sini liability-nya nambah, ya, tapi di sini tidak ada terima cash atau apa, enggak, ini bukan utang, tapi ditemukan. Nah, maka ini dianggap loss. Ya, ini dialokasikan juga, gitu ya. Nah, saudara sekalian, inilah kondisi akhir bulan Februari. Ada cash 256, ya. Nah, kepada siapa ini harus diberikan amannya? Oke, tapi apakah semua 256 bisa dibagi? Tidak. Kenapa? Karena ada liability 8.000, harus dilunasi dulu. Gitu ya. Maka 256 ini dikurangi 8.000. Apakah setelah itu semuanya bisa dibagi? Tidak juga. Kenapa? Karena seperti ketentuan di awal, tiap mau bagi harus ada yang ditahan. 20.000. Maka yang bisa dibagi adalah 228. Nah, 228 itu kepada siapa? Kita cari dengan membuat safe payment schedule. Nah, gitu ya. Nah, pertama adalah sajikan partners equity. Partners equity kapan? Hati-hati, partners equity di sini. Bukan di sini. Ya, bukan saldo ini, tapi ini. Oke, kita lihat ya. X 294, oke. Ya. Y 212.400, ya. Oke, Z 141. Di sini sudah tidak ada loan. Ya. Baik ke Z maupun terkait Y, sudah tidak ada. Ya, berarti tinggal benar-benar saldo capital. Loan-nya sudah tidak ada lagi. Oke, nah kita terapkan asumsi yang pertama. Asumsi yang pertama apa? Semua non-cash aset tidak laku terjual. 400.000 ini semuanya jadi rugi karena tidak terjual. Ya, maka jadi loss, ya, dialokasikan. Gitu ya. Yang nanggung adalah mereka bertiga sesuai itu. Nah, setelah itu kita asumsikan asumsi kedua. Perusahaan nanti harus bayar 20.000. Ya kayak gini loh, bayar expense ini loh. Nah, oke, perusahaan nanti harus bayar 20.000. Ada kemungkinan harus bayar 20.000. Nah, maka ini jadi loss. Ya, maka dialokasikan. Nah, setelah itu di total, alhamdulillah ternyata apa? Semua saldonya kredit. Tidak ada partner yang bersaldo debit. Ya, gitu ya. Maka artinya apa? Artinya pertama jangan dipaksa diterapkan asumsi yang ketiga. Nggak ada gunanya, nggak bisa diterapkan. Nah, maka berarti di sini semua partner itu sudah berhak mendapatkan aman kalau kita kasih duit, aman. Ya. Maka ini kalau di total, ini pasti jumlahnya 228. Ya. Loh, kok bisa pas, Pak? Iya, 228 itu apa? 228 itu 256 dikurangi liability, dikurangi cash yang ditahan. Ya. Pas, ya, karena persamaan dasar akuntansi, ya kan? Nah, maka berapakah cash 228 itu bisa dibagi? Ya, ini ke mereka ini, maka ini di bawah. Nah, ini. Tuh. Ya, jadi ini angka ini ya dasarnya dari ini ya, ini ya, dari safe payment. Jadi sebetulnya yang dasarnya dari safe payment itu yang ini ya, safe payment schedule. Nah, ini. Nah, yang jadi maka 256 itu pertama ya digunakan untuk membayar kreditor 8.000 ya 8.000, oke, berkurang ini 8 hilang liability-nya, cash berkurang 8.000. Terus kemudian ya 228 ya 228 itu sebenarnya 228 itu tahunnya dari ini. Ya, walaupun sebetulnya sama aja sih. Ya, ini ya. Ini 84 86 57. Ini 84 86 57. Ya. Ini dibagikan 228 itu dibagikan ke mereka. Gitu ya. Oke. Maka inilah kondisi akhir bulan Februari. Nah, berikutnya, ini mohon maaf, masih ada 5 menit kayaknya. Ya, betul ya. Ya, lumayan. Masih ada 5 menit, kita lanjutkan. Nah, maka berikutnya adalah di jurnal. Ya, jurnalnya saudara pelajari sendiri ya. Jurnalnya biasa kok. Nah, kita masuk ke bulan Maret. Nah, bulan Maret, apa yang dilakukan? Ini. Ya, tanah dijual, biaya likuidasi. Ya, gimana Mas? Izin mengingatkan untuk menutup portal kalau belum. Iya, ya terima kasih. Sudah saya tutup tadi sekali. Oh iya. Ya, ternyata baik, bisa, ya tadi sekalian break saya ngisi itu, saya tutup sekalian. Makasih Mas.
Ya, oke. Ini ya, ini bulan Maret. Ya, ini saldo bawaan dari awal akhir kemarin ini ya. Nah, ini lihat saldonya. Nah, ini ya 20, non cash asetnya masih 400. Ya, ini saldo equity-nya. Gitu ya. Oke, kita lihat. Ini ya, 20 ya, non cash asetnya 400 ya. Ini saldo akhir yang bulan sebelumnya. Nah, apa yang dilakukan di bulan ini? Tanah dijual. Nah, berapa sih kosnya tanah? Kita lihat. Ya, tanah itu 100.000. Nah, dijual. Dijual berapa? 150. Nah, ini saudara harus tahu ya, kosnya berapa. Nah, itu harus nyari, lihat ke data. Nah, berarti ada gain 50. Nah, kita lihat tanah di situ berkurang sebesar kosnya 100.000, diterima cash 150, berarti ada gain. Nah, gainnya dialokasikan ke modal pemilik, menambah. Ya, hati-hati ya, menambah. Terus kemudian, apa transaksi berikutnya? Biaya likuidasi dibayar 5.000. Maka cash berkurang 5.000. Ya, tidak ada expense, tidak dicatat expense, tapi langsung mengurangi modal pemilik. Maka pada akhir bulan Maret itu ada kondisi begini. Ya, oke. Di situ sudah tidak ada liability. Ya, tidak ada liability. Maka 165 itu bisa kita bagi berapa? Hanya bisa kita bagi 145. Loh, kenapa, Pak? Karena tetap ada yang ditahan 20. Oke. Terus 145 kita bagi ke siapa, Pak? Apakah perlu kita bikin safe payment lagi? Tidak usah. Loh, kok tidak usah, Pak? Nah, kita lihat ini. Gitu ya. Pada tanggal 31 Maret, saldo modal X, Z, dan Z itu sebelum dilakukan kita mau bagi yang 145 itu, saldonya ini. Ya, ini coba nanti saudara total. Totalnya berapa? Nah, perbandingan dari ketiga saldo modal ini ternyata sudah sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Jadi tadi saya sudah bilang ya, pas awal dibentuk dulu, ya saldo modal itu biasanya sama dengan persentase pembagian laba rugi. Pas awal dibentuk dulu. Tapi seiring waktu saldonya akan bubrah persentasenya. Nah, tapi begitu proses likuidasi jalan, ada kemungkinan di titik tertentu saldonya itu jadi benar. Ya, karena proses tadi itu safe payment itu ya. Jadi benar. Dan di sini saudara bisa cek nanti ya. Apa benar 232.500 itu 50% dari total ini? Gitu ya. Apa benar 139.500 itu 30%-nya dari total? Nah, ya. Kalau iya, berarti memang saldonya sudah proporsional. Nah, kalau ini terjadi, maka ketika bagi cash, kita tidak perlu bikin safe payment lagi. Terus gimana, Pak? Cukup dibagi menggunakan prosentasenya. Jadi 145 itu ya 50%-nya ke X, 30%-nya ke Y, 20%-nya ke Z. Jadi langsung dibagi aja. Pak, kalau pakai safe payment gimana? Boleh. Hasilnya mungkin sama, tapi kalau jadi nambah waktu. Nah, coba dicek aja nanti pakai safe payment, tetap nekat. Ya, pakai safe payment. Ya, sama nggak hasilnya kira-kira? Ya, tapi sekali lagi, kalau ternyata saldo modal itu sudah proporsional dengan rasio laba rugi, pembagian laba rugi, maka tidak perlu bikin safe payment. Jadi 145 itu langsung dibagi. Gitu ya. Oke, saudara sekalian, berikutnya. Nah, ini saldo 1 April. Nah, transaksi bulan April apa? Ya, transaksi terakhir bulan April adalah sisa equipment dijual. Maka kita harus cari tahu kosnya berapa. Nah, hati-hati. Soalnya di sini sudah ada equipment dijual. Ya, equipment dengan harga perolehan 80 dijual. Nah, equipment awalnya berapa, Pak? Nah, ini awalnya 300.000. Sudah dijual yang kosnya 80. Ya, berarti sisanya adalah 220. Nah, kita lihat ya, equipment ya 220 kosnya ya laku dijual 150. Ya, ini 150.
Oke, berarti ada loss. Ya, loss-nya dialokasikan. Terakhir, sisa piutang dihapuskan. Nah, ini tadi yang bahaya tadi. Nah, sisa piutang mana, Pak? Nah, ini piutang itu awalnya 280, ya. Terus yang sudah ditagih itu 200, berarti sisanya 80. 80 tidak tertagih, berarti sisanya 80, itu dihapuskan. Maka piutang hilang 80, ya, itu loss, jadi loss semua karena tidak tertagih, dialokasikan. Nah, saudara bisa lihat sekarang di akhir bulan ini nol, ya, non cash asetnya sudah nol, liability juga sudah tidak ada, maka cash ini bisa dibagi tanpa perlu ada yang ditahan lagi, nah, karena sudah selesai. Maka 170 itu tidak perlu bikin safe payment schedule lagi, langsung saja dibagikan. Kalau ini hati-hati ya, kalau ini gini, kalau ini harusnya sih sama. Akan dibagi berdasarkan saldo modal akhir, itu yang jelas. Tapi karena saldo modalnya sudah proporsional dengan ini, maka mau dibagi dengan ini pun hasilnya sama, gitu ya. Hasilnya sama. Nah, mungkin pertanyaan saudara, Pak, kalau di sini tadi saldonya belum proporsional, Pak, berarti harus tetap dibikin safe payment schedule. Oke, jadi itu saudara sekalian, nanti jurnalnya silahkan dibuat sendiri. Nah, untuk cash distribution plan nanti akan kita pelajari minggu depan. Gitu ya. Nah, ini di Google Drive sudah ada. Ini adalah resume, ya ini saya buatkan resume juga, safe payment to partner, gitu ya. Ada pembahasan, ini nggak sempat kita bahas, tapi saudara bisa lihat, ya kurang lebih soalnya sama dengan ilustrasi tadi. Silahkan, di sini sudah ada, termasuk jurnalnya mungkin sudah ada kali ya. Coba kita lihat, ada nggak jurnalnya? Oh, ini ada juga jurnalnya tuh ya. Sudah saya buatkan semua. Jadi, mohon maaf, saya nggak share screen ya, makanya saudara mungkin bingung. Ya, Oke, ini sudah ada semua ilustrasinya. Ya, contoh soal tahun lalu safe payment gimana? Ya, ini silahkan dilihat ya. Oh, ini yang ini belum ya, yang ini belum. Oh, dulu perasaan sudah deh. Kemana ya? Baik, saudara sekalian, untuk hari ini cukup. Sorry.